Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, host yang kece membadai dan sok-sokan. Yeah. Di kesempatan malam hari ini, kita akan membahas tentang simpan pinjam ataupun koperasi ataupun istilah pegadaian menurut syariat Islam ataupun hukum Islam. Dengan narasumber tetap sama dengan Ustadz dan Kiai Haji Ami Ali. Beliau adalah narasumber yang tepatnya itu standby di teras Ipong J. Assalamualaikum Ami Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ami Ali ya? Alhamdulillah. Terima kasih, maksudnya sudah bisa hadir lagi. Insyaallah alhamdulillah. Walaupun gimana ya, maksudnya jadwalnya memang susah ya Ami Ali ya. Maksudnya ada kegiatan beribadah, nafkah untuk roh kita. Oh iya Ami Ali, di malam hari ini teras Ipong J akan membahas tentang pengertian hukum menurut Islam itu tentang simpan pinjam Ami Ali. Oh, simpan pinjam. Simpan pinjam ataupun pegadaian atau Ya, syariah apa atau saja lah gimana ya. ya. Iya. Sebenarnya ini salah satu request dari salah satu subscriber, salah satu penonton setia teras Ipong J. Kebetulan beliau itu ingin mengadakan koperasi gitu, mau simpan pinjam. Jadi dia ingin tahu sebenarnya menurut Islam itu seperti gimana gitu hukum-hukumnya itu. Sebenarnya simpan pinjam itu kalau menurut Islam itu seperti apa ya Meli? Ya, terima kasih. Ini topik yang bagus ya, simpan pinjam ini. Tapi ini merupakan satu lompatan. Satu lompatan ya? Iya, kan kemarin katanya mulai dari bab toharoh dulu gitu ya. Bab sholat. Iya, bab sholat. Ya, ini langsung lompat ke bab muamalah namanya. Oh, ini maksudnya ke muamalah. Iya, bab muamalah. Muamalah artinya sesama manusia kan itu kaitannya dengan muamalah. Jadi kita itu ada muamalah itu ada dua, Mas Ipong. Muamalah juga ada dua. Ada dua. Muamalah dengan Allah ya. Juga yang kedua muamalah dengan sesama manusia. Ya. Jadi kalau dengan Allah itu contohnya ya seperti sholat, puasa itu muamalah ya. juga. Itu kan kita bermuamalah, sedang bermuamalah. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun nanti hasil yang dicapai juga nanti imbasnya atau efeknya itu nanti kepada manusia juga sebetulnya juga, ya seperti contohnya sholat ya. Iya, sholat. Sholat itu ibadahnya kepada Allah ya. Tapi efek dari sholat itu efeknya apa? Yaitu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar ya. Ya, dengan sholat itu ya. Iya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Wal mungkar. Ibadahnya kepada Allah tapi akhirnya efeknya kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Supaya kita nggak melakukan kemaksiatan, nggak melakukan pencurian, nggak melakukan korupsi. Salah satunya. Akhirnya ke muamalah juga itu. Maksudnya ke muamalah juga ya? Iya, akhirnya. Nah ini kalau masalah apa tadi koperasi ya? Koperasi. Konsep dasar simpan pinjam atau simpan pinjam atau gadai dan sebagainya itu sebetulnya ini butuh waktu panjang, waktu yang luas ya, waktu yang luas. Kemudian karena ini kaitannya dengan ilmu fikih ya istilahnya. Maksudnya ilmu fikih. Ya, ilmu fikih itu masuknya yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya muamalah atau apa itu ya, itu perlu pembahasan ya. Kalau di pesantren itu atau sekarang aja lah itu ada namanya LBM. Ya, LBM itu Lembaga Bahsul Masail. Lembaga Bahsul Masail. Lembaga Bahsul Masail untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Contoh bagaimana hukumnya bayi tabung misalkan. Oh iya tuh ya, itu nanti next lah ya, hukumnya
operasi kelamin, ganti kelamin. Waduh, iya, aduh. Itu kan perlu Itu ada pembahasannya juga bahas ya. bahsul masail namanya, termasuk kayak koperasi ya atau simpan pinjam itu ya sebelum diplurkan di masyarakat ya. Nanti seperti apa ininya ya itu harus melalui ada namanya forum bahsul masail dulu ya. Bahsul masail tadi Ya, ya, lembaga itu untuk ya. menentukan bagaimana hukum-hukumnya. Ya. Seperti itu Mas Ipong ya. Iya. Nah, ini saya bawa buku ya. Iya. Namanya judulnya Fikih Muamalat. Nah, Fikih Muamalat. Fikih Muamalat ya. Karena ya saya nggak hafal ya, jadi ya harus bawa bukunya Iya, biar pembicaranya lebih, tidak ngaco iya, ya. pembicaranya lebih Ya, biar tetap efisien fokus lagi ya. dan lebih ada pendorongnya gitu, Ya. ada bukunya gitu ya. Namanya Fikih Muamalat. Ya di sini banyak ya. Tentang koperasi, tentang utang piutang, simpan pinjam, riba, bank, sebagainya ini lengkap ya. Insya Allah lengkap ya. Itu kalau seandainya kita ingin mempunyai buku itu, dibelinya itu susah ya? Wah, saya kurang tahu nih. Kurang tahu juga ya. Ya sekarang masih diterbitkan enggak ini ya? Masalahnya ini ilmu-ilmu dari Ini suram ya dulu waktu saya kuliah ya. Hmm. Ini kalau penerbitnya sih CV Diponegoro Bandung ya. CV Diponegoro Bandung. Ya, tahun 1982. Wih, 82 istimewa nih. Kira-kira Saya aja belum lahir, Ami. Kira-kira udah lahir belum ya? Nah, ini lengkap sebetulnya ya. Apa namanya? Masalah tentang apa namanya? Masalah bab simpan pinjamnya itu ya. Yang kaitannya dengan muamalah pokoknya. Intinya bab masalah muamalah gitu ya. Tentang bab muamalah ya. Gitu. Kalau di apa namanya, kalau di podcast mungkin hanya diringkas lah, peringkasan sekedar ini aja lah, sekedar rangkumannya aja ya. Kayak tentang utang piutang, simpan pinjam ya, utang piutang dan pinjam meminjam ya, itu gimana, minjam meminjam ya, simpan pinjam, dasar hukumnya itu secara ini aja, secara garis besar mungkin gitu ya. Benar. Ya. Nah ini menarik ini Mas Ipong ya. Kemarin ada kejadian banjir ya. Ada kejadian banjir sampai toko surya itu jebol itu gudangnya. Iya. Terus akhirnya barang-barang itu pada keluar ya, hanyut, hanyut. Nah itu juga bisa jadi ini tuh, bisa jadi satu bahan untuk baksul masail. Baksul masail itu tadi. Itu bagaimana hukumnya orang memakan makanan itu? Oh ya, itu kan udah hanyutan itu Ami kan? Itu kan udah hanyutan itu. Hukumnya apa? Haram? Haram boleh atau diperlukan atau halal gitu. Atau gimana? Ya, ini juga kan perlu kajian. Perlu kajian dan kita harus tahu juga kan. Perlu kajian. Nah, kalau menurut secara hukum fikih ya, secara hukum fikih, bagaimana hukumnya mengambil bahan yang barang-barang yang tercecer itu, yang kena banjir, apalagi dalam kondisi musibah gitu ya. Itu kita harus dari dua belah pihak ya. Ada dua versi gitu ya. Enggak, jadi bukan dua versi, jadi harus ada kedua belah pihak ini. Ada dua. Pertama pihak surya ya, pihak surya sama pihak masyarakat yang mengambil. Kalau pihak surya itu kasihan dengan umat, maka dia harus mengikhlaskan. Atau meridokan, merelakan barang-barang tersebut gitu ya. Nah, itu kalau seandainya enggak merelakan, itu haram itu hukumnya. Makanya kalau seandainya pihak suryanya enggak merelakan itu hukumnya haram. Kita makan itu haram. Sama dengan kayak hukumnya misalkan ada kita lagi jalan, di depan ada mangga jatuh. Iya benar, ada mangga jatuh. Istilahnya kalau kata orang sini mah tibanan ya. Tibanan. Ada tibanan, wah ada mangga ini. Tapi ini mangga bukan punya saya ini. Ya itu kan punya warga gitu, maksudnya yang pemilik rumah gitu di depannya, contohnya punyanya Wapendi misalkan ya. Punya orang lain. Ya walaupun masih saudara juga, kakak kita sendiri ya.
waduh ada mangga nih, itu apa hukumnya? Nah itu kita harus minta Izin dulu. keredoan atau Keriduan pemilik. kerelaannya yang punya mangga. Mm-mm. Ya Pak, ini saya mau mangga, bagaimana? Ya, nah yang punya mangga harus merelakan. Masanya pas jatuhnya pun nggak tahu ya. Iya, yang punya mangga harus Merelakan. merelakan. Kalau seandainya yang punya mangga merelakan, ya kita haram makannya ini. Gitu. Ya, kecuali kalau sudah ada statement dari yang punya mangga, Oh iya. pokoknya yang jatuh sendiri, Iya. halal silakan. Ya silakan dimakan. Gitu ya. Atau Silakan kalau kita nemu barang, seperti tadi kejadian tadi sore, Tadi ya. ya, Kebetulan itu saya ketika kita nemu barang itu tidak boleh langsung kita miliki. Oh iya iya. Ya, misalkan nemu jam, ya, nemu jam, kita pengumuman dulu, ya, pengumuman tanpa menjelaskan detail isinya gitu ya. telah ditemukan jam, udah aja gitu. Nah, dan itu harus diumumkan itu berulang-ulang itu sampai selama 1 tahun. Selama 1 tahun seandainya pemiliknya belum ada ketemu pemiliknya, itu diumumkan, itu namanya lukotoh. Namanya lukotoh Atau temuan, barang temuan. Ya. Istilahnya nemu di jalan atau iya, iya. Itu harus diumumkan selama 1 tahun Mas itu. Kalau seandainya dalam selama 1 tahun itu masih belum ketemu sama pemiliknya. Iya. Nah, kalau seandainya sudah, kalau sudah pemiliknya ya kita kasihkan. Ditanya dulu jamnya merek apa. Oh iya iya. Kalau seandainya udah 1 tahun nih, tiba-tiba kita nggak ketemu pemiliknya. Tidak ketemu dalam 1 tahun. Nah, baru boleh dimiliki. Oh, baru boleh di hak milik kita gitu. Boleh di hak milik kita. Yang menemukan ya. Dan itu pun melalui proses, nggak langsung kita miliki begitu saja ya. Tapi harus, kalau dulu itu ada namanya ada kodi, ada hakim. Oh, ya. Kodi, hakim. Ya, kodi itu istilahnya sama dengan hakim lah. Oh. Yang tentang memutuskan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakatan atau dengan muamalah. Ya. Mungkin kalau yang agak-agak pendeknya ataupun jenjang yang sedikit untuk sekarang ini mungkin Pak RT gitu, yang bisa dipercayai dalam lingkup warga ya, sekian. Mungkin Pak gitu RT kalau sekarang ya, atau dengan kepala desa paling terlalu tinggi ya. Iya, kepala desa terlalu tinggi gitu jenjangnya. Ya, paling gitu. Ya. Tapi sebetulnya ya hakim itu bukan RT, bukan. Iya. Pemberi wewenang hak kan itu. Kalau sekarang itu, kalau hakim itu ya pengadilan agama. Oh. Kalau sekarang ya. Kalau untuk sekarang yang itu kalau hakim itu gitu. Pengadilan. Jadi seperti itu. Ya. Itu satu contoh kecil aja ya tadi ya. Untuk barang penemuan gitu ya. Temuan ya, kayak simpan pinjam. Ya, atau utang itu boleh enggak sih? Ya. Ya, utang itu ya boleh, ya, namanya hutang itu boleh, diperbolehkan. Diperbolehkan kita utang, atau tadi gadai barang kita, saya butuh, ya kita kan nggak enak ya mau ngutang ya tanpa ada apa-apa gitu kan. Ini aja nih, saya barang ini nih, saya pinjam duitnya nih, boroknya ini, boroknya atau gadainya ini. Istilahnya kalau dalam Islam itu namanya rohan. Ya, rohan namanya ya. Seperti itu Mas Ipong. Ya. Kalau konsep-konsep sebenarnya ada nggak Ami? Contoh maksudnya minimal kayak keuntungannya sih, maksudnya contoh lah, kebanyakan kayak pegadaian kan pinjam 1 juta tiba-tiba ada berbunga 10% gitu. Itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih Ami? Kalau seandainya itu gitu. Ini kaitannya kalau masalah hutang piutang, kemudian atau gadai atau apa saja lah, kemudian nanti ada istilahnya namanya bunga ya. Iya. Ada bunga. Nah, ini masalah bunga ini terjadi khilaf ya. Khilaf ya. Jadi sebetulnya ini sudah pernah di LBM kan, di Faksul Masail itu. Bagaimana hukumnya bunga? Ya. Bunga bank. Ya, bunga bank. Ya, atau bunga gadai atau segala macam lah. Nah, itu ada khilaf ya. Jadi ada yang pertama, bunga bank itu atau bunga gadai itu ada yang membolehkan. Ya.
Dan ada juga Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan syubhat. subhat, bukan makruh ya, subhat. Jadi syubhat itu ya remeng-remeng namanya. Oh, Ya, remeng-remeng. Bainal halal wal haram. Ya, Oh, antara haram dan halal. namanya syubhat. Subhat. Iya, iya. Jadi kalau halal kan jelas, Ya, ini halal gitu ya. Contoh misalkan ayam, halal nggak? halal. Halal. Kalau dapat nyuri, Haram. Iya, iya, iya. ya dapat nyuri haram Hasilnya jadinya. kan dari Jadinya karena pencurian gitu ya. jadi sesuatu barang itu ada yang halal li dzatihi. Halal lidzatihi. Ya, zatnya halal. Ayam Zatnya. itu. Ya. Mm. Zatnya halal kan? Iya, iya. Ayam. Apalagi Ya kayak contoh lah ayam, kambing, sapi kambing gitu kan. ya. Iya, iya, benar. Li dzatihi halal, halal ya. Iya, halal. Halal ya. Tapi nanti kita lihat cara memperolehnya gimana. Oh, cara memperoleh maksudnya ya apa itu benda itulah, Iya, makanan tersebut. Iya, gitu kan. kalau diperoleh dengan menipu ya berarti haram dong. Iya, benar. Nyuri haram dong. Haram. Tapi kalau kita dengan transaksi jual beli, bayak namanya. Bayak. Ya, bayak. Bayak ya. Bayak atau baik gitu. Setelah jual beli, kemudian sama-sama ridho antara yang penjual dan dengan yang pembelinya. Ya. Harga sekian gitu kan. Ya. Saya misalkan Mas Ipong nawarkan kambing harga berapa? Lo kambing. Ya. Ameli, saya punya kambing nih. Harga 2 juta. 2 juta. Iya. Ya. Boleh nawar itu, namanya khiyar. Oh, nawar itu khiyar. Khiyar. Itu ada juga namanya, itu. Ada majelis khiyar. Lagi tawar-tawar gini. Nah, tiba-tiba ada datang Agus datang. Ada nggak boleh lah ikut lagi orang lagi ditawar sama orang kita. lagi transaksi itu nggak boleh. Tiba-tiba dia nyela. Udah, gue berani 2,5 juta katanya. Itu nggak boleh juga. Itu nggak boleh juga. Ya. Itu. Yang serobot-serobot main serobot-serobot. Serobot-serobot itu nggak boleh. Ya. Karena lagi dalam majelis khiyar. Oh, dalam majelis khiyar. Iya. Karena majelis khiyar itu saya jadi beli atau enggak kan tergantung cocokan harga. Iya, cocokan harga. Nah, kalau sayanya enggak jadi, ya silakan ada orang sama orang ada cewek udah dilamar nggak boleh dilamar lagi dong. Iya, benar. Jadi istilah sebelum janur kuning melengkung itu nggak boleh itu. Nggak boleh aslinya teman. Ya nggak boleh. Dilihat dulu, tanya dulu sudah dilamar belum. Dalam arti itu masuknya merebut kalau namanya. Ya. Jangan melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Oh iya. Ya. Jadi istilah yang namanya dilamar khitbah itu enggak mesti sebulan 2 bulan, kadang 1 tahun sudah dilamar. Iya. Ya. Ya jelas belum ada janur melengkung gitu ya. Jelas dong belum ada janur melengkung. Tapi ada istilah dalam masyarakat dalam sedang itu waktu itu. Selama janur kuning belum melengkung berarti masih bisa. Ya nggak boleh, kita lihat dulu udah dilamar apa belum. Oh iya. Udah dilamar jangan, nggak boleh. Nah itu juga sama ya, kaitannya dengan riba ya tadi atau bunga ya. Kalau riba secara jelas dalam Islam itu, dalam Al-Quran itu wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengharamkan riba. Nah ini kemudian nanti masalah bunga bank, apakah itu termasuk riba? Ya. Nah itu tuh yang saya ingin tahu tuh. Pertanyaannya, apakah bunga bank itu termasuk riba? Nah inilah pendapat banyak narasumber atau sumber-sumber yang itu ya. Betul. Ya itu ada terbagi menjadi 3. Ada yang bunga bank itu termasuk riba berarti haram. Bunga bank itu masuk riba itu haram. Bunga bank itu adalah riba. Bunga bank itu adalah riba, udah jelas itu riba aslinya itu pendapat pertama ya. Pendapat pertama ya. Berarti otomatis haram. Yang kedua, bunga bank itu syubhat. Iya. Jadi nggak jelas halal dan haramnya. Ini riba atau enggaknya ini belum jelas. Iya. Ya. Remang-remang. Yang ketiga, bunga bank itu bukan riba. Bunga bank bukan riba. Ya, ini ada pendapat yang ketiga nih, yang terakhir. Bunga bank itu bukan riba. Gitu. Dengan alasan kalau tanpa bank, tanpa
bunga itu nanti nggak ada kemaslahatan. Iya, maksudnya nggak ada kemaslahatan, nggak ada kemajuan untuk contoh lah buat gaji para pekerjanya Nah itu atau ya, gimana gitu kan jadi ya. seperti itu ya, makanya dan juga kalau bunga bank itu riba otomatis berarti bank itu haram dong. Iya, Nah masa berarti bank itu haram? iya kan, Iya, iya benar. sedangkan kita bank di sini luar biasa banyak, Udah banyak banget lah ya. hampir seluruh Indonesia itu, dan semuanya pakai transaksi itu menggunakan bank. Iya, kita nyimpan ya ada bunganya, kita deposit juga berbunga juga ya, Ami. Iya. Ya seperti itu. Jadi nanti akan menimbulkan hukum yang berat nantinya. Kalau seandainya dikatakan bunga bank itu riba, maka bank sendiri itu nantinya harinya jadi haram. Nah itu pertimbangannya, yang pertimbangan para ulama ya, atau konsensus para ulama ini kan nggak sembarangan ini. Ketika apa namanya akan memutuskan satu hukum itu namanya konsensus atau ijma. Ijma ulama ya. Ijma ulama ya. Nah, itu menyatakan yaitu ada tiga pendapat, dihasilkan 3 pendapat itu, kalau nggak salah itu di Mesir ya. Sebenarnya sudah lama ini masalah bank ini, sebenarnya sudah sangat lama sekali ya, masa permasalahan bunga bank ininya ya. Itu kalau seandainya gini ya Milik, sebenarnya kan salah satu teman saya, rekan saya, partner saya kan ingin mengadakan pegadaian tersebut ya Mialia. Tapi kalau seandainya ada perjanjian secara tertulis ataupun perjanjian antara individu itu mengiyakan, itu masuknya apa Mialia? Contoh lah, dia minjam uang 1.000 ya Mialia. Terus dia berencana minjamnya itu dalam waktu sekian gitu Miali. Terus dalam perjanjian antara dua belah pihak itu maksudnya diadakan bunga 10%. Dalam contoh misalkan dalam 3 bulan gitu Miali. Dan itu bisa terlaksana dan sampai 3 bulan pun maksudnya dalam 3 bulan memang udah bisa melunasinya Miali. Itu maksudnya dari 10% itu masuk ke riba enggak? Ya itu nanti tergantung mau ngikutnya yang mengatakan itu termasuk riba atau enggak gitu ya. Kalau yang apa namanya yang menyatakan riba ya berarti haram. Kalau yang kitanya contoh lah yang fokusnya ke pengertian riba ya emang haram gitu kan. Kalau yang remang-remang juga remang-remang. Ya mau ngikutnya yang mana saja, tinggal pilih itu. Jadi ya sudah dikasih pilihan gitu aja. Mau yang syubhat ya berarti apa namanya? Berarti yang nggak jelas halal dan haramnya. Ya namanya syubhat. Ya. Masih 50-50 ya gitu ya. Salah satunya kayak termasuk kayak rokok gitu ya Mialia. Ada yang lagi mengatakan tadi bunga itu tidak termasuk riba. Bunga itu tidak termasuk bunga riba. Itu bukan riba ya. Jadi karena kita itu kan namanya uang itu kan selalu ini ya, buat perputaran uang buat, ya. Maksudnya buat kegiatan apanya, penggajian karyawan atau gimana gitu ya, operasional lah lebih tepatnya, buat operasional gitu ya bunganya itu. Ya makanya kalau di Saudi ya yang saya tahu itu bank itu nggak ada bunganya. Jadi kalau ini di Saudi nyimpan 100 ya ada 100. Mau berapa tahun aja ya 100 tetap uangnya, nggak berkurang nggak bertambah, nggak berkurang dan nggak bertambah ya. Istimewa itu banget di Saudi itu ya, adanya mungkin di Arab aja ya. Di Arab Saudi gitu ya. Nah kalau di sini juga ada ya bank syariah ya istilahnya ya. Bank syariah itu istilahnya karena bank konvensional dianggapnya ribawi gitu lah, atau mengandung riba, akhirnya bank itu bikin bank syariah. Iya, ya kan? Yang atas namakan syariah gitu. Nah, nanti istilah-istilahnya itu diganti dengan istilah-istilah Islam. Ya, bagi hasil namanya mudoroba. Oh ya, yang maksudnya pinjam uang tapi untuk usaha, nantinya bagi hasil gitu ya. Mudoroba. Nah, terus pokoknya semua
ininya apa namanya, padahal sih sebenarnya kalau kita mau jujur ya sama aja itu bunga. Iya, sama aja itu bunga. Bagi hasil itu Kalau diputar lagi bagi hasil ya. itu tuh bunga Iya, sebetulnya. benar benar Ya. benar benar. Iya. Betul nggak, Mas Betul, Ipong? betul, betul, Iya. betul. Ya maksudnya itu bunga juga, masanya bagi Iya. hasil penghasil. Iya. Apalagi seandainya pas usahanya bangkrut. Itu gimana, Meli? Kan susah juga ya, mungkin makanya ada istilahnya buat operasional atau Iya. gimana penanggulangan seandainya ada kemerosotan kali ya. Iya. Hmm. Ya, makanya itu. Kira-kira mau nggak nantinya itu ya? Apa namanya? Ya ada perjanjian-perjanjiannya lah Ya intinya sih ya. perjanjian itu ya. Ya. Di saat Ya, ini juga ada di sini nih tentang ya yang mengharamkan ada, ya yang memperbolehkan ada ya. Iya. Ya namanya hasil ijma itu ya itu 3 tadi itu tadi ya Mas Ipong intinya tentang bunga bank itu ya. Apakah termasuk riba ya? Apakah syubhat? Ya. Apakah bukan riba bunga bank itu ya? Tapi yang namanya orang apa nggolang duit ya. Iya. Nggolang duit Namanya kemudian perbuatan ada apa namanya? Ada lebihnya atau ada apanya ya. Ya, yang penting kita tidak dirugikan. Yang penting kita enggak dirugikan dan enggak merugikan kali. Ya, enggak. Artinya saya sama Mas Ipong saya enggak merasa misalkan Mas Ipong yang minjamkan iya ke Amiali. Saya enggak merasa dirugikan. Oh, ya. Saya enggak merasa dalam arti dalam kesepakatan juga ngaruh dan dalam kesepakatan. Yaitu dalam pertamanya tadi gitu ya. Iya. Kalau seandainya sesuai, oke, berarti istilahnya kalau di Quran itu la tazlimun wa la tuzlamun. Ya, la tazlimuna wa la tuzlamun. Jadi Mas Ipongnya ya enggak menzolimi saya juga enggak merasa terzolimi. Saya Ya. jangan mengambil keuntungan Iya. dan si peminjam juga tidak merasa terzolimi, Iya. diuntungkan gitu ya. Maksudnya sama-sama ikhlas lah intinya dalam sama-sama gitu ikhlas, ya. ya. Masalahnya dalam istilah simpan pinjam atau pegadaian itu kan salah satunya aslinya kan kita membantu juga ya. Iya. Contoh kan kita membantu orang yang lagi susah. Terus dalam arti kan kita kan butuh kepercayaan kan susah ya. Seandainya ada orang asing tiba-tiba ingin pinjam dan apalagi kita pun tabungan cuma segitu kan buat usaha buat apa gitu kan. Kita kan belum tentukan maksudnya kenal belum jauh tiba-tiba ada yang gitu kan mungkin makanya ada jaminan gitu kan. Iya. Berarti diperbolehkan juga ya kayak gitu ya. Boleh kan? Boleh. Jadi gini sebetulnya kalau orang minjam itu yang bagus tuh begini. Saya minjam ke Mas Ipong ya. Iya. Mas Ipong, saya pinjam uang dong. Berapa? 500.000 aja. Ya. Dikasih sama Mas Ipong 500. Nah, ketika kita mengembalikan nih, itu sebetulnya bagusnya ini dilebihin. Oh, aslinya sih bagusnya tanpa Mas Ipong harus ngomong. Tanpa harus. Saya tuh harusnya ngelebihin nih. Jadi 500 sekat lah. Nah, istilah uang terima kasih mungkin kata zaman sekarangnya itu uang terima kasih. Nih Mas Ipong saya bayar sebulan kemudian 550.000 padahal pinjamnya 500 itu harusnya begitu. Nah ini nih cuma kan nggak mungkin orang itu. Iya. Kadang-kadang kan ada yang nangkep ada yang enggak gitu. Nah Bank Syariah juga kan seharusnya kan begitu. Tapi akhirnya apa? Bank Syariah juga misalkan kita pinjam ke Bank Syariah ya. Itu misalkan pinjam 500 itu sudah ada tulisannya itu nanti ngembalikannya sekian persen. Oh iya. Maksudnya kayak dengan kata lain bunganya. Iya bunganya orang bilang itu bunganya gitu ya. Aslinya sih bunga itu tuh ada ya mungkin aslinya sih kayak jasa ataupun ucapan terima kasih lebihan itu tuh ya. Iya. Tapi dan buat penggunanya penerimanya contoh saya kan pribadi pinjamkan nominal sekian ke A. Tiba-tiba orangnya itu mengembalikannya lebih ya nih. Kan bukan terkonsep bunga gitu kan. Iya. Kalau seandainya saya menggunakan uang lebihnya itu untuk sendiri ataupun berbagi, itu lebih bagusnya kemana itu? Kalau berbagi kan contoh, kalau udah gede kan mungkin berbagi kan. Oh iya. Maksudnya buat kerja atau gimana gitu kan. Ya itu bebas aja kalau mau. Oh itu sih bebas ya. Masalahnya itu kan kayak uang terima kasih gitu. Iya. Terima kasih. Kembali lagi intinya kalau kita bicara apa hukumnya riba
hukumnya riba haram. Hukumnya riba itu sebenarnya Haram. haram. Udah, titik itu. Udah nggak bisa Udah nggak dibantah. diganggu gugat itu Nggak ya. bisa diganggu gugat. Ya. Tapi kalau ada pertanyaannya, bagaimana hukumnya bunga, bunga bank atau apa aja lah gitu. Itu ada 3 Ya, versi. itu gitu. apakah termasuk riba? Apakah termasuk riba? Ini ada jawabannya, ada 3. Ya, yang pertama haram. Bunga bank itu adalah riba. Bunga bank ada yang mengatakan menafsirkan haram, riba. Nah, maka nanti konsekuensinya kalau mengatakan bunga bank itu haram, berarti bank itu semuanya haram. Nah, dulu itu ada di tetangga pesantren itu namanya Haji Din. Oh ya. Haji Din itu uang tuh taruhnya di peti. Uang nyimpannya di peti, nggak di bank itu. Nggak taruh di bank. Jadi kadang-kadang tuh dijemur uang itu. Widih. Karena pada bulukan. Ya, itu namanya Haji Din dulu waktu di Pekalongan ya. Mungkin beliaunya mungkin menghindari hal itu kali ya. Karena dia bank itu haram katanya. Bank itu haram. Ya, kita hargai pendapatnya dia begitu. Ya. Nah, terus yang kedua, ya, apakah bunga bank itu bunga bank atau apa sajalah gadai kaitannya ini atau simpan pinjam koperasi atau itu subhat, di tergolongnya subhat gitu ya. Subhat. Ya pengertiannya gitu ya, pengertian subhat. Itu hukumnya tuh subhat. Ya dikatakan halal ya enggak, dikatakan haram juga. Bisa dikatakan haram, bisa dikatakan haram dan bisa dikatakan halal makanya juga. Kalau subhat itu namanya haral katanya. Haral. Oh, bukan halal, tapi harar. Oh, haral. Ya, haral. Gitu. Iya. Tuh. Kemudian yang ketiga, bunga itu bukan riba. Bunga bank itu bukan riba. Bukan. Iya, bukan riba maksudnya. Makanya bunga bank itu apa? Ya boleh. Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ya. Istilahnya boleh. Mubah. Mubah. Boleh. Jadi bukan halal, bukan. Yang ketiga itu bukan halal, tapi boleh. Ya, artinya ya enggak termasuk riba bunga bank itu. Sama buat kayak orang bisnis aja lah gitu. Iya. Gitu. Apalagi untuk zaman sekarang ya, ya misalkan ya punten lah ya. Kalau seandainya kita menabung sendiri dalam rumah, kan itu kan kayak rawan kehilangan ataupun dimakan rayap. Ya, dimakan usia juga makan rayap. Bisa juga maksudnya bisa mengundang orang khilaf juga, ya kan? Maksudnya kan efeknya kan lebih banyak gitu ya. Makanya sekarang banyak bank, apalagi sekarang sistem pembayaran kan lebih canggih lagi ya, dompet orang tipis-tipis sekarang. Karena pakai ATM, pakai HP QRIS, banyak versi untuk masalah pembayaran dalam jual beli. Ya, nah itu juga masuk lagi tuh, bagaimana hukumnya jual beli online, pembayaran pakai tadi apa? QRIS ya. QRIS maksudnya kan enggak tatap muka ya. Iya, gitu. Kan sedangkan yang namanya jual beli itu istilahnya yadan biadin. Yadan biadin. Iya, jadi harus sayanya ngambil, ya. Kayak barangnya contoh, diserahkan, serahkan ke saya. Nah, sayanya pembayarannya itu namanya yadan biadin. Oh, yadan biadin. Nah, transaksinya itu harus face to face gitu ya. Nah, sekarang makanya ada hukum lagi. Karena makanya fikih itu kan berkembang. Ya, fikih itu berkembang. Terus nanti bagaimana dengan jual beli online? Ya kan? Itu sebenarnya sudah ada ininya ya. Bukunya atau buku hasil Bahsul Masail sudah ada. Bisa didapatkan itu. Jadi mungkin di toko-toko buku yang ada hasil Bahsul Masail tahun sekian, tahun apa gitu, tentang KB ya. Itu pembahasan masalah fikih, masalah itu iya, tentang fikih itu semua ada. Jual beli online apa hukumnya gitu ya. Di hasil Bahsul Masail itu ada ya. Terus bagaimana hukumnya ini nikah pakai telekonferensi. Nikah dengan telekonferensi. Telekonferensi itu laki-lakinya ada di contoh laki-lakinya ada di luar. Lagi dalam kegiatan. Wanitanya ada di Indonesia. Ya. Itu bagaimana hukumnya nyerai dengan SMS. Dengan WA. Cerai dengan WA gitu. Waduh itu. Wah, itu banyak itu. Sebenarnya kalau masalah fikih itu paling banyak sekali.
seabrek lah hukumnya. Masalahnya ngikut perkembangan. Ya, ikut Ngikut perkembangan ya. ya. Masalahnya untuk penengah gitu kan, makanya ilmu fikih itu penting, guys. Penting ilmu fikih itu. Ya. Apalagi dalam sudah bab muamalah, wah itu banyak terjadi. Ya, seperti yang terjadi di masyarakat lah. Bawang belum masih ditanam. Oh iya. Tapi sudah ditawar harga gitu ya. Nah. Padahal kan belum tentu itu bakal bagus atau enggaknya gitu ya, Amelia. Nah, itu waduh itu sebetulnya ada hukumnya juga. Ada hukumnya juga itu. Bagaimana hukumnya itu ada itu ya. Nah, nebas bawang. Iya, nebas bawang. Padahal masih ditanam. Padahal ditanamnya contoh mungkin masih. Itu ibarat orang beli burung, burungnya lagi terbang. Saya jual tuh burung saya itu. Ya, gimana nangkepnya? Ya. Belum tentu tertangkap juga ya. Seperti bawang belum tahu. Nah ini nanti kan timbul lagi masalah fikih. Iya benar. Ya, kalau bagaimana hukumnya? Yang jelas kalau secara pasti itu hukumnya haram, nggak boleh jual beli begitu. Karena belum jelas barangnya seperti apa. Iya benar. Kok main harga-harga aja, jual beli aja. Kayak orang taruhan lah ibaratnya. Iya, maksudnya tak bertaruh juga ya. Kayak orang taruhan. Tapi kan di masyarakat sudah biasa seperti itu. Sekarang udah umum. Ya. Nah, itu bagaimana kita masyarakat supaya tidak terjadi jual beli yang model seperti itu. Ya. Sebenarnya kalau mau membahas nggak usah jauh-jauh bank lah. Iya. Itu yang terjadi di masyarakat aja banyak. Udah banyak seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Oke guys, mungkin pengertian tentang simpan pinjam ataupun bunga itu diartikan riba atau tidak, itu pembahasannya memang cukup luas. Tidak cukup hanya setengah jam ataupun satu periode, maksudnya pembahasan Amelia. Tapi intinya mungkin dalam arti itu kesepakatan antara dua belah pihak ya, yang maksudnya yang meminjamkan dan meminjamnya ya. Dan kalau bisa sih yang meminjamkannya pun nggak boleh tinggi-tinggi kali ya. Itu kan kalau bunganya terlalu tinggi kan mungkin nge-pressure ke peminjam juga ya. Intinya, nanti kan ada aturan-aturan sendirilah dalam perbankan tuh. Intinya barang-barang legowo, barang-barang ikhlas ya. Oke guys, mungkin untuk video di malam hari ini sekian saja. Saya pribadi ucapkan dan ingatkan guys, jangan pantang menyerah untuk belajar. Karena kita hidup itu ke depan maksudnya terlalu banyak gelombang gitu ya. Jadi jangan sampai di sini belajar. Ayo kita introspeksi diri untuk pengetahuan untuk diri pribadi terutamanya guys ya. Dan jangan lupa guys, laksanakan sholatnya guys. Orang kaya sholat lebih mending daripada apalagi yang miskin enggak sholat lagi, itu lebih merugikan guys. Laksanakan sholat guys ya. Itu pesan-pesan Ipong Ahmad The Jealous. Ini ada kata-kata terakhir nih. Mau disampaikan namanya Ali? Ya. Biasanya kan ada kata-kata terakhir kan ya. Kata-kata terakhir saya. Jangan kata-kata terakhir Ami Ali kan mau kesini lagi. Oh iya. Mungkin kata-kata hari ini. Oh ya kata-kata hari ini. Ya maaf. Kata-kata hari ini. Jangan ngutang. Ya. Intinya jangan ngutang, kalau bisa jangan ngutang. Kalau bisa jangan ngutang. Oke guys. See you again, Ipong Ahmad The Jealous bersama Ami Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.